Engkau sangat baik, Tuhan baik, di mana Tuhan Kau telah membimbing, menuntun dengan baik, melindungi kami satu hari ini Bapa, dari pagi, siang, sore, bahkan di malam hari ini. Dan di malam hari ini Tuhan Yesus, kami juga Bapa akan berkumpul untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ini juga Bapa kami rasakan Bapa oleh tuntunan penyertaan perlindungan, bukan karena kekuatan kehebalan usaha kami Tuhan, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa Engkau berkati firman yang kami dengar Tuhan Yesus, sehingga betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan sesuatu yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih sungguh Bapa yang begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana pada malam hari ini Pak Gembala kita lagi sakit, bernama rumah sakit Bunda Tamrin. Jadi saat ini dialihkan saya untuk menyampaikan firman pada malam hari ini. Semua ini Tuhanlah yang berkarya. Apapun nanti yang kita baca firman Tuhan, Roh Tuhan akan berkata-kata dalam hati kita supaya kita mengerti dan bisa kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Pak Gembala tetap pulih dan tetap bisa kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada malam hari ini kita akan membaca Alkitab kita, membuka Alkitab kita Matius 7, dimulai dari ayat 15, hal pengajaran yang sesat. Coba Pak baca ayat 15-nya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, jadi kita di sini kita melihat tadi firman Tuhan mengatakan di Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kenapa Tuhan mengatakan seperti ini Bapak Saudaraku? Karena kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Apalagi zaman-zaman akhir ini Bapak Saudaraku, kita melihat orang Kristen atau anak Tuhan, kita tidak tahu membedakannya. Tapi sekarang kita dituntut Tuhan, dituntut kita harus tampil beda. Kita itu tampil beda, jangan kita sama seperti dunia. Jadi ini Bapak Saudaraku tidaklah gampang dengan prakteknya. Teori sih gampang, prakteknya sih susah. Karena apa? Karena ini ada kedagingan kita. Kedagingan ini yang muncul sehingga kita nggak bisa membedakan kita ini bagaimana sebetulnya menurut firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memang benar. Tapi ketika kita keluar dari gereja, kita lari dengan orang-orang sekitar kita. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita penuh dengan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti jalan-jalan itu. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya kita mengandalkan kepintaran kita, itu setan tidak takut. Karena setan mengatakan diulah gereja kau yang bocah di gereja, sesudah itu kau akan itu setan mengatakan. Kenapa begitu Saudaraku? Karena kita nggak bisa mempertahankan apa yang disampaikan Pak Gembala dari gereja ini. Begitu bertubi-tubi firman disampaikan Pak Gembala sama kita, tapi ketika kita keluar lalu sama orang-orang. Jadi ini Bapak Saudaraku, marilah kita buka hati kita, kembalilah kepada firman Tuhan supaya firman Tuhan itu berisi dalam hati kita, sehingga Roh Tuhan yang bekerja untuk mengendalikan kita setiap saat. Jangan kita pakai kepintaran kita, jangan kita pakai akal kita, karena Tuhan mau hati kita. Amin Bapak Saudaraku. Coba ayat sebelumnya Pak. Ya. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri
sini katanya dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Jadi Bapak Saudaraku, seperti yang kita bilang tadi, nggak bisa kita melihat dari mana. Kita melihat saat ini ketika kita jumpa di angkot, kita nggak tahu kita membedakannya di manakah orang Kristen, manakah itu orang dunia. Karena sama-sama ingin ke depan, mendekat ke pintu. Suruh geser, udah masuk sana, geser semua. Tahu nggak mau dia mau meredahkan hati. Bahkan jika dia Tuhan pun begitu, tidak mau dia bergeser karena aku sudah dekat. Memangnya semana sedekatnya, tapi kenapa seperti itu? Karena itu tadi kita roh Tuhan yang kita dengar ini tidak terkadang kita tidak berbuah dia, sehingga kita seperti bilang tadi, begitu kita keluar sehingga kita lupa. Dan makanya dari sini katanya, apakah bisa kita memetik buah anggur dari semak duri? Jadi nggak bisa kita memetik anggur dari buah duri. Karena apa? Karena ya tahu ada tantangan. Tapi kita memetik buah anggur harus dari jalan kebenaran. Bagaimana jalan kebenaran itu sulit kita lakukan secara manusia karena ada daging. Karena seringkali yang timbul ini ego kita, yang seringkali timbul ini harga diri kita, sehingga kita itu tidak mau merendahkan hati, tidak mau bergeser, tidak mau kita itu menundukkan teman-teman kita. Jadi itulah membuat kita itu tidak bisa tampil beda dengan anak-anak ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah tunjukkan jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Jangan kita hanya 3 kali kita beribadah seminggu tapi masih sama rata kita sama-sama orang dunia. Jadi kalau jika sama suatu, apa artinya kita 3 kali seminggu beribadah? Lebih baik kita cari makan seperti orang itu cuma sekali minggu. Jadi berapa jam, 2 jam kita sini, mungkin ya 2 jam itu bisa ditahan 80.000 ya, 2 kali beribadah. Yang tidak sama seperti mereka, berdapat 4.000, berdapat setengah kilo beras. Nah, jadi begitu kali-kali itu. Kalau jika memang tidak perubahan. Nah, jadi kita ini supaya kita 3 kali ibadah seminggu supaya ada perubahan, supaya firman Tuhan itu sudah tahu seperti api, dia cas terus charger. Jadi tidak pernah nggak sempat esok kita sudah charger. Jadi itu makanya kita buat 3 kali ibadah seminggu. Jadi tidaklah sama seperti orang-orang dunia. Mungkin seminggu sekali pun ada gereja, mungkin sebulan sekali pun, bahkan ada setahun sekali. Hanya Natalan lalu timbul ke gereja, makanya ada katakannya Kristen kapal selam. Nah, jadi Bapak Saudaraku ini menjadi mengkoreksi diri kita supaya kita ini mengerti siapa kita sebenarnya. Jangan kita biasa-biasa saja, tapi itu kita tampil beda. Karena Tuhan itu tidak mau kita biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja kita lihat bagaimana Adam dan Nuh, bagaimana kita yang manusia biasa-biasa saja, kita melihat semuanya itu akan musnah dan air bah. Tapi karena Nuh luar biasa sehingga dia diselamatkan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, makanya kita juga harus tampil beda. Jangan kita biasa-biasa saja. Jangan kita pendeta sana begitunya, teman-teman saya begitunya, kawan-kawan saya begitunya. Jangan kita diombang-ambingin dunia ini, tapi kita marilah lihat apa yang kita dengarkan firman Tuhan dari Pak Gembala menyampaikan kepada kita, supaya kita itu betul-betul berubah dan betul-betul kita itu mengerti janji-janjinya Tuhan, supaya kita jangan sia-sia 3 kali ibadah seminggu. Eksonnya Pak, apa Pak? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi kita sini tadi melihat Bapak Saudaraku, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah
yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini membuktikan kita itu supaya kita itu beda mengerti kita. Bahkan kita tadi mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik juga yang pohon yang baik itu tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Jadi ini membuktikan kita itu supaya kita bisa membedakan jati diri kita, supaya kita tahu siapa kita sebenarnya. Jangan kita samakan kita dengan orang-orang lain, jangan samakan kita dengan yang tidak mengenal Tuhan. Samanya kami sama-sama kuliah dan kami kok satu sudah setelahnya. Jadi itu kita harus mengerti. Walaupun kita sama-sama kuliah, walaupun satu dosen kita itu mengerti siapa kita. Jika kita tidak mengerti siapa kita, tentu kita sama seperti mereka. Makanya banyak kita sering di lapangan sehingga prakteknya tidak sama seperti yang kita dengar di gereja ini. Kenapa? Karena kita larut kita di situasi lingkungan kita. Kita nggak bisa mempertahankan siapa kita sebenarnya. Kita nggak bisa mempertahankan warna yang kita tempat di dalam gereja ini. Kita di tempat di sini, bahkan di Bali, bahkan dia seperti emas itu dia di Bali dibakar. Bahkan kita melihat bagaimana pemukul emas itu, tapi dia tetap murni. Jadi kita di sini tetap kita melihat bagaimana kita di sini Pak Gembala untuk membalik kita dengan firman. Harusnya kita sudah murni, harusnya kita itu sudah menampakkan jati diri kita di mana-mana. Kenapa? Karena kita itu sudah dibalik di sini. Bagaimana Pak Gembala sampai pasak badannya itu membalik kita untuk dengan firman. Seharusnya kita sudah tampil beda dengan orang-orang lain, tapi nyatanya masih sama, masih juga sampai di rumah berkelahi suami istri, masih juga sama anak kau, bahkan juga keluar cerak-cerak di kebun binatang. Jadi itu Bapak Saudaraku bukan mencerminkan kita itu sudah mendengarkan firman Tuhan 3 kali seminggu. Jika karakter kita masih sama seperti orang-orang dunia pun begitu juga ya, sampai rumah dia sampai rumah mungkin kadang-kadang om papa belum sampai di rumah sudah pergi dia ke tua berhalu-halu. Jadi jangan kita samakan mereka dengan kita. Jika kita samakan mereka dengan kita, apa artinya kita 3 kali beribadah seminggu? Amin saudara. Dapatkah mendapatkan mengerti? Haleluya. Jadi ini Bapak Saudaraku bukan hanya Pak Gembala untuk dan depan ini untuk memegah-megahkan diri, bukan supaya Pak Gembala di depan ini untuk supaya wah Pak Gembala itu luar biasa, bukan itu, tapi mengkikis kita, menggosok karat-karat yang ada dalam diri kita itu, sehingga Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan itu begitu hati-hati, karena memang sangat sakit jika kita dikikis dengan ketuk pasir. Karat-karat itu sangat sakit. Jika kita tidak mau sakit itu, karat-karat diri kita itu tidak akan bisa keluar. Jadi kita sudah mengerti, jangan kadang-kadang kita sehingga kita mendengar firman Tuhan itu begitu keras sehingga kita tersinggung. Jangan kita mengatakan Bapak pun tidak begitu, jangan kita mengatakan seperti itu. Tapi itu untuk kita. Karena firman Tuhan mengatakan firman Tuhan adalah seperti pedang berbelah dua, bermata dua. Kenapa Gembala? Karena kita. Jadi bukanlah untuk kita saja, tapi semua juga Pak Gembala. Jadi ini Bapak Saudaraku untuk kebersamaan kita. Jadi harus kita mengerti supaya semuanya ini tidak sia-sia. Kita lihat dari katanya tadi, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi di sini jelas kata tadi harus beda, jangan kita sama. Karena di sini tadi kata-katanya tidak mungkin, nggak mungkin pohon yang tidak baik membuahkan buah yang baik. Bahkan juga pohon yang baik yang mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi itu mengajarkan supaya kita itu satu firman Tuhan ini supaya kita itu
tapi kita itu tampil beda pohon yang baik dan pohon yang tidak baik, supaya apa yang kita kerjakan ini tidak sia-sia, tapi menempa kita, mengukir kita, supaya kita itu betul-betul menjadi serangan Tuhan. Amin, saudaraku. Lanjut Pak. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini tadi dari ayat 19 tadi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini pasti dia Bapak Saudara, bukannya mudah-mudahan, bukannya betulan, tapi firman Tuhan mengatakan pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita beribadah 3 kali seminggu ini bukan untuk dibuang ke dalam api, tapi tujuan kita itu adalah mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi mendapatkan kehidupan yang kekal itu suatu bukan yang gampang, bukan seperti dunia mengatakan asal percaya saja, bukan asal ke gereja saja, bukan hanya ngumpul-ngumpul saja, tapi kita harus menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa membedakan siapa kita sebenarnya, sehingga kita larut pada dunia ini. Jadi jika kita mengerti firman Tuhan tadi mengatakan tadi di ayat 19 tadi, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ini membuktikan Bapak Saudaraku, kita harus beda. Makanya firman Tuhan mengatakan banyak yang datang, tapi sedikit yang tertutup. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedikit ini kita sudah ada di dalamnya. Amin Bapak Saudaraku. Itulah tujuan kita sehingga kita 3 kali beribadah seminggu, karena kita ini mau mendapatkan kehidupan yang kekal. Jangan kita sama seperti dunia, itu suka Tuhan lah, mau taruh kemana aku ya terserah dia, mau ke neraka mau kemana itu terserah dia, itu gunung